Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai program linier, membahas cara menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif dengan menggunakan perbandingan gradien. Mari kita mulai. Sebagai pendahuluan, pengertian gradien suatu garis adalah nilai yang menyatakan kemiringan dari garis tersebut. Jika garis miring ke arah kanan, maka bergradien positif. Sebagai contoh, garis ini bergradien M1, nilai M1 positif. Kemudian garis yang kedua ini bergradien M2, nilai M2 positif, dan nilai M2 lebih dari M1. Garis yang ketiga ini bergradien M3, nilai M3 positif, dan M3 lebih dari M2 lebih dari M1. Sedangkan untuk garis yang miring ke kiri bergradien negatif. Sebagai contoh, garis ini miring ke arah kiri, bergradien M6, nilai M6 negatif. Kemudian garis yang ini bergradien M5, nilai M5 negatif. Nilai M5 lebih dari nilai M6, atau nilai M6 kurang dari nilai M5. Dan garis yang ini bergradien M4, nilainya lebih dari M5 dan lebih dari M6. Sekarang bagaimanakah kita menggunakan metode perbandingan gradien ini untuk menentukan letak titik maksimum maupun titik minimum? Perhatikan himpunan penyelesaian ini. Menurut garis selidik, nilai maksimum dari fungsi Z diperoleh pada titik B yang ini. Jika kita hitung, gradien dari ruas garis AB sama dengan MAB, kemudian gradien dari ruas garis BC itu sama dengan MBC, dan gradien dari fungsi objektif itu sama dengan MZ. Kita bandingkan kemiringannya, kemiringan dari tiga garis ini. Kemudian kita bandingkan nilai gradien yang ini. Ternyata nilai gradien dari garis AB nilainya kurang dari gradien dari fungsi objektif dan kurang dari gradien dari garis BC. Berarti nilai gradien dari fungsi objektif di antara nilai gradien dari garis AB dan nilai gradien dari garis BC. Maka titik maksimum akan diperoleh pada titik potong antara ruas garis AB dan ruas garis BC, yaitu titik B. Sedangkan untuk menentukan letak dari titik minimum, perhatikan, pada himpunan penyelesaian ini, titik minimum diperoleh pada titik C. Jika kita hitung, gradien dari ruas garis AC itu sama dengan MAC, kemudian gradien dari ruas garis CD itu sama dengan MCD, dan gradien dari fungsi objektif itu sama dengan MZ. Jika diperhatikan dari kemiringannya, kemiringan garisnya, kemudian dari nilai gradien ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kita bandingkan gradien dari garis CD itu nilainya akan kurang dari gradien dari fungsi objektif dan kurang dari gradien dari garis AC. Dari sini, kita peroleh kesimpulan bahwa titik minimum akan diperoleh pada perpotongan dari garis CD dan garis AC, yaitu titik C. Sekarang kita akan menentukan nilai maksimum dari fungsi Z sama dengan 2000X ditambah 3000Y pada sistem pertidaksamaan ini.
yang himpunan penyelesaiannya adalah grafik di sini, dengan menggunakan metode perbandingan gradien. Yang pertama, kita menghitung nilai dari gradien fungsi objektif. Fungsi objektif bentuknya adalah Z sama dengan 2000X ditambah 3000Y. Bentuk ini dapat kita ubah menjadi 3000Y sama dengan min 2000X ditambah Z. Kemudian bentuk ini, kalau kita bagi dengan 3000, kita peroleh Y sama dengan min 2/3X ditambah Z per 3000. Gradien dari garis ini adalah koefisien X yang di sini, yaitu min 2/3. Jadi, gradien dari fungsi objektif adalah min 2/3. Sekarang kita menghitung gradien dari garis AB, garis yang ini. Persamaannya adalah ini. 5X ditambah 4Y sama dengan 400. Bentuk ini dapat kita ubah menjadi 4Y sama dengan min 5X ditambah 400. Kita bagi dengan 4, diperoleh Y sama dengan min 5/4X ditambah 100. Gradien dari garis AB adalah koefisien X yang ini, yaitu min 5/4. Yang ketiga, kita menghitung gradien dari garis BC. Garis yang ini, persamaannya ini, 2X ditambah 5Y sama dengan 250. Bentuk ini dapat kita ubah menjadi 5Y sama dengan min 2X ditambah 250. Kita bagi 5, diperoleh Y sama dengan min 2/5X ditambah 50. Jadi, gradien dari garis BC adalah min 2/5. Selanjutnya, kita akan membandingkan nilai dari gradien dari fungsi objektif, kemudian gradien dari garis AB, dan gradien dari garis BC. Agar lebih mudah dalam membandingkan, maka ketiga nilai ini kita samakan penyebutnya. Misalkan penyebutnya menjadi 60. Maka min 2/3 itu sama dengan min 40/60. Kemudian min 5/4 itu sama dengan min 75/60. Dan min 2/5 itu sama dengan min 24/60. Kemudian tiga nilai ini kita bandingkan. Yang paling kecil adalah ini, min 75/60. Kemudian min 40/60 dan min 24/60. Ini adalah nilai dari gradien garis AB. Yang ini adalah gradien dari fungsi objektif. Dan yang ini adalah gradien dari garis BC. Jadi, nilai gradien dari fungsi objektif di antara nilai gradien dari garis AB dan nilai gradien dari garis BC. Kesimpulannya, titik maksimum terletak pada perpotongan antara garis AB dan garis BC, yaitu titik B. Selanjutnya, kita tentukan koordinat titik B. Pada video sebelumnya, koordinat titik B sudah kita hitung, yaitu 58 14/17, 26 8/17. Kemudian kita menghitung nilai maksimum dari fungsi Z pada titik B ini. Pada video sebelumnya sudah kita hitung nilai maksimum dari fungsi Z adalah 197.058,82. Demikianlah pembahasan mengenai cara menentukan titik optimum dari suatu fungsi objektif dengan menggunakan metode perbandingan gradien. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai
Cara menafsirkan hasil penyelesaian model.